Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Bu Sari. Apa kabar nih Bapak nih? Alhamdulillah masih kondisi sehat. Ini Pak, ini mau wawancara sedikit Ya. tentang pengambilan keputusan sebagai pimpinan gitu. Iya Pak, ini kan Bapak memimpin sekolah yang besar ya dengan jumlah siswa besar, kemudian PTK-nya juga banyak. Tentu saja banyak permasalahan ya Pak ya. Mestinya ada. Iya. Tetap ada dimanapun Tetap ya. ada dan mungkin dihadapkan bagaimana cara mengambil keputusan yang benar-benar bisa adil dan mengakomodir semua kepentingan gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Jadi selama ini Bapak caranya bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika atau kasus ini sebagai rujukan moral gitu Pak? Untuk membedakan ini ya memang harus kita harus bisa memberikan contoh kasus nyata kan itu. Jadi kalau munculnya kasus itu baru kita bisa identifikasi. Saya contohkan ada siswa di kelas kategorinya pinter. Pinter itu berarti kita sebagai guru dan anak ini pinter berarti luar biasa dan punya perilaku yang baik juga. Secara akademis ya Pak, ya. Di samping itu dia di latar belakangnya juga pasti baik. Ada yang seperti itu. Nah, suatu saat ada satu kasus yang mana anak ini konangan berbuat yang tidak baik. Nah, ini juga kita mau mengidentifikasi ini ketidakbaikannya itu terkait dengan prestasi atau tidak. Nah, ini juga merupakan dilema. Kita mau apakan anak ini? Sementara kasus itu mempunyai dua kepentingan yang sama-sama besar gitu. Maksudnya kadarnya sama. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya, misalnya ini kalau di prosentase sama-sama besarnya, kalau ditimbang sama-sama besarnya, ini bagaimana jalan yang Bapak tempuh untuk jadi yang pertama ini lebih ke arah kebaikan daripada mudorotnya, ambil itu. Yang kedua menyangkut secara umum daripada khusus, umum daripada yang khusus. Bapak ini untuk kasus-kasus yang atau permasalahan yang pernah Bapak alami sebagai pimpinan itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk pada akhirnya kita memutuskan final decision-nya itu Bapak? Ataukah ini dengan pertimbangan peraturan atau pertimbangan hasil akhirnya? Ini kalau saya disuruh memutuskan yang permasalahan kepada siswa, saya cenderung untuk mengambil yang terbaik untuk siswa. Berpihak pada pada siswa. Karena apa? Masa depan siswa itu kita tidak tahu. Bukan kita yang memutuskan saat ini, tetapi keputusan kita saat ini akan menentukan nasib siswa di masa yang akan datang. Contohnya apa? Kita menjumpai beberapa siswa yang saat ini nakal, mungkin bodoh, dan kita tidak tahu latar belakangnya apa, sehingga anak itu kok bisa menjadi bandel, nakal, atau bodoh. Kita tidak tahu. Karena beberapa waktu kemudian, ini juga pengalaman bahwa ada beberapa siswa kasus yang saat masih di sekolah itu nakal, bandel, bodoh, ternyata setelah dia meningkat di sekolah lanjutan itu menjadi luar biasa. Jadi ada kasus yang berat yang kita pertimbangkan bahwa nasib siswa itu akan lebih baik bila kita tidak memutuskan yang sifatnya destruktif, menghukum, atau ini yang menjadi yang tidak baik. Saya kira itu. Iya Bapak, sebelum memutuskan akhirnya pokoknya keputusannya berdasarkan keberpihakan pada siswa. Sebelum menuju ke sana, langkah pertama apa misalnya apa
kita cari data tentang anak itu lewat keluarganya, atau Bapak berkolaborasi dengan pihak mana biasanya? Oh iya jelas, kita kan tidak tahu ya, mestinya juga data-data pendung itu penting sekali. Kita bisa cari orang tua, jadi kasusnya apa toh, orang tua latar belakangnya apa. Kita tidak tahu kok orang tua di rumah itu perlakuannya kepada anak bagaimana. Kemudian kita juga bisa mencari dari teman-teman dekatnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Kalau di sini saya mungkin tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tapi saya tetap bekerja sama dengan staf sekolahan. Kita punya staf, ada wakil kepala sekolah, kemudian ada koordinator urusan, dan juga wali kelas. Itu sangat berperan sekali. Nah, kita selalu berbicara masalah pengambilan keputusan itu berdasarkan juga rembukan dengan beberapa teman. Itu pasti dari teman-teman itu akan memberikan masukan-masukan yang terbaik. Oh iya Pak, pernah Pak ini Kak, kalau tantangan Pak, hal-hal apa yang menjadi tantangan Bapak ketika memutuskan suatu kasus yang dilematis gitu Pak? Nah, tantangannya yaitu kadang-kadang dalam satu tim itu imbang antara pilihan A atau pilihan B, itu imbang, kita tidak bisa itu, iya beda pendapat itu, tapi ya hanya ya kita cari solusi lagi ya, mencari orang ketiga, mungkin tambah satu lagi ya, ada konsultan, kita akan punya pimpinan di MKKS atau mungkin punya pimpinan di dinas pendidikan. Nah, ketika menghadapi satu kasus atau permasalahan itu, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata kelola tertentu dalam penyelesaian kasus? Maksud saya di sini apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki nanti timing yang tepat, mau di skala prioritas dulu atau gimana, atau urutannya itu saat itu juga langsung diselesaikan Pak biasanya Bapak? Kalau memutuskan itu melalui proses ya Bu ya. Jadi ada kasus, kita dalami dulu, kita coba dengan satu metode, kemudian metode kedua kok masih perlu metode yang ketiga, itu jadi ada beberapa langkah sampai akhirnya kita memutuskan yang paling baik adalah yang ini. Tetap ada tahap-tahapnya. Tapi setidaknya keputusan ini merupakan uji coba dulu. Kita berikan treatment apa, kedua, ketiga, keempat. Lebih dari satu kali berarti ini Pak ya? Iya. Nah ini Pak, adakah faktor-faktor atau seseorang mungkin yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tertentu? Tadi selain misalnya tim tadi. Ini menyangkut masalah yang lain lagi Bu. Karena ada kalanya ada satu kasus yang bisa diselesaikan di lingkup sekolah. Tapi ada juga kasus yang perlu kerjasama dengan pihak lain, dengan dokter misalnya, atau dengan psikiater, dengan ahli jiwa. Kolaborasi dengan kita punya rujukan ke sana kan. Jadi kalau anak kita punya kasus anak ini terlalu aktif misalkan, dikandani gurunya ya angel, ini butuh orang lain ini yang lebih ahli, psikiater. Ini kan tadi obrolan kita itu tentang pengambilan keputusan tadi Pak, tentang prinsipnya yang harus kita ambil, paradigmanya, kemudian langkah-langkahnya. Apakah dari sebelum memutuskan suatu kasus itu Bapak menerapkan 9 langkah itu, misalnya mempertimbangkan ini ada efek hukumnya tidak, ada kaitannya dengan misalnya moral tidak, itu? Oh ya jelas Bu, itu kita pertimbangkan. Jadi aspek hukum ini kita tidak bisa nutup-nutupi. Misalkan kasus pidana, anak walaupun masih SMP, kalau sudah kasus pidana dan sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib, ya kita nggak bisa apa-apa, tinggal menunggu keputusan dari pengadilan atau keputusan dari kepolisian. Kita pernah juga ngalami ada anak yang tersangka
pengedar narkoba. Pernah ya Pak ini? Yang Ini kita kasus pernah sudah itu gede. ya, dan ini sudah ada laporan sampai ke kepolisian. Kita tunggu. Ternyata kepolisian juga pembinaan diserahkan kepada sekolah. Nah, kita sudah aman dari hukum. Apa Pak yang bisa kita petik pelajaran dari obrolan kita tentang pengambilan keputusan yang Ya. bagaimana kita ini? Kita tetap harus bijaksana dalam mengambil keputusan, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai keputusan yang kita buat itu akan merugikan anak di kemudian hari. Setidaknya untuk saat ini anak bisa diberikan putusan yang sebaik-baiknya tanpa ada efek di kemudian hari. Saya kira demikian Bu. Tetap anak ini diperhatikan masa depannya. Ini kalau menyangkut anak. Ini kalau menyangkut PTK, ya nanti akan berbeda lagi. Ya, ini kasusnya kecil atau besar, itu aja. Tetap semua keputusan tadi ya Pak ya berdasarkan bisa dipertanggungjawabkan, kemudian nilai-nilai kebajikannya ada, kemudian harus berpihak pada anak tadi ya Pak ya kan. Iya. Kita lingkupnya memang Kita lepas pada anak. di siswa pelayanan siswa. Iya Pak, terima kasih sekali atas waktunya, wawancaranya. Semoga ini bisa memberi manfaat pada saya dan teman-teman semuanya. Ya. Ya, terima kasih Pak sekali lagi. Belajar juga. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.